Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Sada Ibnu Hibban. Di sini saya izin untuk menyampaikan presentasi mengenai rangkuman materi etika profesi pertemuan 9 hingga 14. NIM saya adalah 240 101 002 009. Lalu di sini saya dari kelas SI 802, Prodi S1 PJJ Sistem Informasi. Nah, tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah etika profesi dengan dosennya itu adalah Bu Fika Febri. Baik, kita lanjut. Di sini saya izin untuk menjelaskan materi 9, profesionalisme kerja di bidang umum dan IT. Jadi di sini ada definisi utama, yaitu yang pertama ada etika, profesi, dan profesionalisme. Nah, etika ini adalah nilai atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam dunia kerja. Jadi benar atau salahnya gitu. Karena memang benar atau salah kan sebenarnya tidak bisa diukur dengan mudah ya, karena akan ada dua sisi. Nah, sehingga kita perlu ada patokan khusus untuk benar atau salah perilakunya di dunia kerja, yaitu adalah etika gitu. Lalu yang kedua di sini ada profesi. Profesi ini adalah pekerjaan yang berbasis keahlian atau tanggung jawab. Nah, profesi ini berbeda dengan pekerjaan yang biasa karena memang dibangun di atas kompetensi khusus dan komitmen moral. Lalu yang ketiga di sini profesionalisme. Jadi sikap dan komitmen ini untuk bekerja secara kompeten dan etis. Profesionalisme ini tidak hanya dituntut untuk mahir dalam secara teknis ya, tapi juga mampu untuk menjaga integritas, bertanggung jawab, dan berperilaku sopan dalam berbagai situasi kerja. Baik, di sini lanjut pentingnya profesionalisme di era digital. Jadi yang pertama di sini bisa meningkatkan daya saing dan efisiensi organisasi. Mengingat sekarang ini banyak sekali ya Gen Z untuk yang memenuhi pasar kerja ya, sehingga kita perlu meningkatkan daya saing kita. Make sure kita ada di top of mind saat rekruter-rekruternya merekrut gitu. Itu, dan ini ada efisiensi organisasi. Lalu yang kedua di sini ada menjamin keamanan informasi. Jadi karena kita sudah punya profesionalisme, jadi kita sudah punya kredibilitas gitu. Lalu yang ketiga di sini menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik. Ya, jika kita profesional misalnya dalam dokter, dokter dia udah punya kepercayaan publik dan dia memang didukung dengan kompetensi yang kuat sehingga dia sudah berhasil lah dalam pekerjaannya gitu. Yang ketiga di sini menumbuhkan inovasi dan kepemimpinan teknologi. Lalu yang terakhir di sini adalah memberikan dampak positif pada masyarakat. Ya kayak tadi, karena kita bisa membangun kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat seperti itu. Oke, di sini lanjut cara meningkatkan profesionalisme. Jadi yang pertama bisa menghadiri pelatihan atau menyelesaikan sertifikasi. Sehingga kita punya secara tulis bahwa kita mampu gitu secara teknisnya. Yang kedua di sini mengelola waktu dan tugas secara efektif. Jadi eh, jika kita lalai dekat dengan deadline itu kan kurang ya profesionalismenya gitu. Jadi kita perlu bisa manage waktu. Yang ketiga di sini menjaga penampilan dan etika berkomunikasi. Sebenarnya ini kita perlu menjaga penampilan khususnya mungkin kalau untuk perempuan kita berdandan gitu saat kita kerja karena itu bisa meningkatkan profesionalisme kita seperti itu. Pernah ada penelitiannya mengenai perempuan yang tidak memakai makeup dan dengan yang memakai makeup gitu. Itu sebenarnya untuk laki-laki juga sama perlu memakai pakaian-pakaian yang menunjang profesionalisme mereka gitu. Yang keempat di sini ada berpikir solutif dan reflektif. Jadi ini juga termasuk ke berpikir kritis ya, sehingga kita bisa melakukan problem solving karena di dunia kerja itu pasti banyak sekali banyak sekali masalah-masalah, sehingga kita perlu memiliki skill berpikir solutif dan memiliki skill problem solving. Dan yang terakhir di sini bergabung dengan organisasi profesi. Nah, ini untuk mengembangkan relasi kita sehingga jika kita ada kesulitan atau apa kita bisa berkomunikasi dengan yang lain gitu. Ya, selanjutnya saya ada manfaat profesionalisme. Jadi yang pertama meningkatkan kredibilitas seperti tadi, yang kedua mendorong efisiensi, inovasi dan keberlanjutan organisasi. Yang ketiga di sini menumbuhkan etika kerja dalam masyarakat digital. Selanjutnya di sini ada referensi dari materi 9. Saya ambil dari buku ya, dari sebuah modul dari Universitas Terbuka di tahun 2023.
Lanjut lagi di sini ada materi yang ke-10 yaitu organisasi dan kode etik. Nah, peran organisasi profesi IT itu adalah sebuah profesi yang wajib memenuhi 4 kebutuhan dasar yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, kepercayaan yang dijaga melalui organisasi profesi. Nah, fungsi pokok organisasi ini yang pertama mengatur keanggotaan, memutakhirkan pengetahuan anggota sehingga kita selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru gitu, menstandarisasi sertifikasi. Jadi jika kita mau misalnya ke level A atau ke level B di level higher level gitu ya, kita bisa mengambil sertifikasi apa gitu. Since kita tahu uh, sertifikasi itu banyak sekali ya di dunia ini gitu. Pun misalnya network kan banyak tuh dari Cisco, dari Juniper, dari Aruba dan lain-lain. Nah, itu bisa dengan adanya organisasi ini kita bisa tahu gitu. Oh, kita misalnya mau jadi network engineer, oke, lebih better kita ngambil misalnya Cisco gitu. Gitu. Lalu menetapkan kode etik, lalu serta juga menjatuhkan sanksi apabila kode etiknya dilanggar. Selanjutnya, di sini ada kode etik profesi. Jadi, kode etik ini adalah sistem norma yang tertulis yang menegaskan mana perilaku yang benar atau salah bagi anggota profesi gitu. Yang ini tujuannya adalah untuk menjamin layanan yang terbaik bagi publik dan menjaga reputasi profesi. Nah, di sini ada 8 prinsip utama, yaitu pertama standar teknis. Jadi yang tadi standarisasi, misalnya sertifikasi, seperti itu masuk ke nomor 1. Yang kedua kompetensi, yang ketiga tanggung jawab profesi, yang keempat kepentingan publik, integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Itu kita lanjut lagi. Di sini ada contoh organisasi TI di Indonesia. Jadi ada IPKIN atau ICS ini sejak 1974. Ini tuh menjadi wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi profesional IT. Kegiatannya ini mencakup seminar, publikasi ilmiah, hingga kerjasama dengan nasional atau internasional. Yang kedua, nah ini organisasi profesi ini memastikan standar kompetensi seperti tadi ya, dan layanan publik terpenuhi, sementara kode etik memandu perilaku agar profesional IT selalu bertindak objektif, bertanggung jawab, dan berintegritas. Nah ini sebenarnya keduanya ini organisasi dan kode etik ini sangat melengkapi ya, sangat memperkuat, bisa sangat memperkuat daya saing di era ekonomi berbasis teknologi ini ya. Lanjut lagi, ini ada referensi materi 10. Lanjut, di sini ada materi 11 yaitu cyber ethics. Jadi, cyber ethics ini adalah cabang etika keterapan yang mempelajari norma, nilai, dan tanggung jawab moral individu atau organisasi ketika beraktivitas di dunia cyber. Nah, mulai dari pencarian informasi hingga transaksi di interaksi sosial media, sosial online. Lalu yang kedua di sini ada etika ini menekankan prinsip harm avoidance, jadi menghindari kerugian, penghormatan hak, privasi, kekayaan intelektual, serta keadilan di ekosistem digital. Lanjut, di sini ada prinsip-prinsip cyber ethics. Jadi prinsip-prinsipnya ada 5, yaitu yang pertama adalah integrity atau ya kejujuran dalam menghasilkan, menyimpan atau membagikan data. Ini mungkin mirip dengan kode etik ya, itu. Namun ini spesifiknya di cyber ethics gitu. Yang kedua, respect for privacy, jadi menghormati atau menjaga kerahasiaan identitas nasabah atau data-data yang bersifat pribadi. Yang ketiga di sini ada property atau attribution. Nah, ini mengakui hak cipta, lisensi, dan kutipan. Pun kita juga tidak bisa copyright ke sesuatu yang sudah dibuat oleh orang lain gitu. Yang keempat, di sini ada responsibility, yaitu bertanggung jawab atas dampak, kode, konten, dan layanan yang kita sebarkan. Yang lima, netiquette, ini kesopanan, inklusivitas, dan anti perundungan, anti bullying gitu ya dalam ruang digital. Lanjut, di sini ada isu-isu utama dan contoh pelanggaran. Jadi yang pertama adalah pelanggaran privacy, akses basis data tanpa izin ya ini. Lalu ada pelanggaran hak cipta, biasanya bisa repost-repost apa gitu tanpa kredit gitu. Yang ketiga, maaf, yang ketiga di sini ada manipulasi informasi, hoax, dan lain-lain. Yang keempat ini ada penyalahgunaan perangkat. Jadi kita misalnya memasukkan ransomware atau malware gitu ya dalam perangkat orang lain gitu. Nah ini konsekuensinya ini mencakup tentunya kerugian finansial, kerusakan reputasi, bahkan ancaman hukum ya seperti sanksi UU ITE di Indonesia. Lanjut di sini penegakan dan regulasi. Jadi di Indonesia ini ada kaidah cyber etik ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE dan revisinya tahun 2016
PP nomor 71/2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan yang terakhir adalah several sectoral regulation on data protection. Nah, ini masih menunggu pengesahan RUU RPDP. Baik, ini ada referensi materi yang 11. Lanjut lagi, di sini ada materi yang 12, yaitu etika bisnis dan e-commerce. Jadi latar belakangnya ada etika bisnis dan e-commerce ini adalah karena adanya pertumbuhan e-commerce yang sangat pesat ya, sehingga banyak sekali menghadirkan kemudahan-kemudahan transaksi, sekaligus sebenarnya ini dilema etis ya, mulai dari transparansi informasi hingga perlindungan data pribadi. Nah, kepercayaan konsumen ini dipandang sebagai kunci kunci keberhasilan dalam sebuah platform digital. Nah, oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip etika bisnis menjadi sangat menjadi fondasi utama untuk membangun rasa aman bagi pengguna. Lanjut, di sini ada prinsip-prinsip etika bisnis, yaitu dari referensi yang ditegaskan ada empat pilar prinsip etika bisnis, yaitu ada kejujuran dan transparansi, keamanan data, akuntabilitas pelayanan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga data, misalnya contoh e-commerce adalah Shopee ya. Nah, kita kan di Shopee kita masukin data-data seperti KTP, kita juga foto KTP ya untuk Shopee Plus-nya itu. Nah, eh, kenapa ada etika bisnis e-commerce itu untuk melindungi kita sendiri dari kecurangan misalnya yang dilakukan oleh pihak Shopee gitu. Misalnya dia kan itu sangat rawan ya, masalahnya kita kan mengirimkan KTP dan foto KTP dengan dengan foto wajah kita. Itu kan kalau misalnya disalahgunakan, misalnya dijual ke pinjol kan kita jadi punya pinjol gitu kan. Jadinya kan eh, kurang etis dan kita jadi ngerasa tidak aman. Maka dari itu ada etika bisnis dan e-commerce, ini membuat kita menjadi aman gitu ya. Lanjut lagi, di sini dampak strategis, kepercayaan yang dibangun via praktik etis menghasilkan loyalitas. Ya, ini betul ya, reputasi positif, serta keunggulan bersaing jangka panjang. Nah, penelitian dari referensi yang saya ambil juga menyimpulkan bahwa etika ini bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga strategi bisnis efektif di pasar digital yang kompetitif untuk jangka yang panjang ya. Contohnya mungkin kayak Hype ya, Hype ID itu ada aplikasi seperti semacam TikTok ya untuk berbagi video, namun tiba-tiba hilang gitu aplikasinya. Itu juga sebenarnya sesuatu negatif ya. Nah, kalau teman-teman kira-kiranya mau membuat bisnis yang lebih besar lagi, baiknya dari awal sudah positif gitu, harus membangun kepercayaan masyarakat gitu. Lanjut, di sini ada referensi materi yang ke-12. Lanjut lagi, di sini ada materi ke-13, yaitu hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi HKI ini adalah hak atas kekayaan tak berwujud yang timbul dari kemampuan daya pikir kreatif. Nah, ini tuh contohnya mungkin konten kreator juga sekarang banyak ya. Ya, sebenarnya mereka tuh memiliki HKI ya, tapi disalahgunakan juga oleh orang lain gitu. Ini contohnya juga kalau dulu artikel-artikel ya, membuat artikel-artikel, misalnya kita menyomot artikel orang lain tanpa menuliskan referensi, sebenarnya itu kan menyalahgunakan HKI juga. Nah, ini HKI dibagi dalam dua rumpun besar, yaitu industrial property, paten, merek dagang, dan lain sebagainya. Nah, dan copyright. Copyright ini adalah hak cipta atas karya seni, sastra, ilmu pengetahuan. Lanjut, di sini ada prinsip dasar HKI. Jadi, karya HKI lahir dari investasi waktu, tenaga, dan biaya yang tinggi. Nah, karenanya pencipta karya tersebut ini memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan memberikan izin pihak lain dalam jangka tertentu. Sehingga contohnya mungkin kayak konten gitu ya. Misalnya mau di-repost nih, izin dulu ke orang yang ownernya gitu. Yang kedua, ini TRIPS agreement ya, ini maksudnya perjanjian yang kuat antara kedua belah pihak yang diakui oleh secara global gitu. Nah, ini menegaskan kewajiban negara melindungi HKI dan menegakkan hukum atau law enforcement secara efektif. Ya, lalu di sini masuk lagi ke dampak HKI. Jadi HKI ini berperan strategis dalam pembangunannya, di antaranya mendorong inovasi, meningkatkan daya saing produk nasional, menarik investasi, memfasilitasi transfer teknologi. Nah, sebenarnya ini lemahnya kesadaran masyarakat
tentang HKI ini sering jadi menjadi tantangan untuk penegakan HKI di Indonesia karena sebenarnya untuk literasi aja kita adalah negara yang kurang literasi ya, apalagi untuk menegakkan si HKI ini sebenarnya. Lanjut lagi, di sini ada referensi materi yang ke-13. Baik, lanjut lagi, ini materi yang terakhir, yaitu materi ke-14, cybercrime dan cyber law. Nah, cybercrime ini adalah tindakan kriminal yang melanggar hukum dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan. Nah, ini mungkin contohnya ada ransomware, itu adalah contoh cybercrime. Nah, sedangkan cyber law, ini adalah hukum cyber ya, adalah kerangka hukum yang mengatur seluruh aktivitas di ranah daring mencakup hukum publik, lain-lain, dan hukum privat. Seperti itu. Lanjut, di sini ada karakteristik dan klasifikasi cybercrime. Jadi, kejahatan cyber ini berbeda dengan blue collar atau white collar crime ya, karena sebenarnya ini dipetakan dari sisi Oke, dari sisi ruang lingkup, sifat, pelaku, modus, serta jenis kerugian. Nah, contoh klasifikasinya adalah against person, jadi di misalnya ransomware di HP itu contohnya against person, against property, against government. Government tuh bisa jadi di hack gitu data governmentnya gitu. Lanjut, di sini ada regulasi di Indonesia, ada KUHP, pasal 167, ini sebenarnya masih jadi landasan awal, lalu ada UU ITE, ini menjadi landasan yang pokok ya. Lalu ada lingkup cyber law Indonesia yang dibagi ke hukum private dan hukum publik. Nah, lanjut lagi. Baik, di sini ada dampak cybercrime. Jadi, dampaknya kalau ke ekonomi, contohnya adalah penipuan kartu kredit, judi online, kerugian bank, bocorin rahasia dagang. Ini sebenarnya sangat merugikan dalam sisi finansial ya. Yang kedua di sini sosial budaya. Nah, ini maraknya pornografi, hoax. Hoax nih ujaran kebencian yang menggiring masyarakat ini sangat banyak sekali ya, apalagi di sekarang ini ya, ada TikTok, ada Instagram itu penuh sekali dengan bisa jadi penuh sekali dengan ujaran kebencian. Terus sekarang ada tambahan, ada buzzer dan lain-lain ya. Yang ketiga di sini politik keamanan yaitu peretasan data pemerintah. Ini sangat memicu lah tegangan diplomatik gitu. Baik, di sini ada referensi materi yang ke-14. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu adalah seluruh rangkuman dari materi 9 sampai materi 14. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.